Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini, bertemu dengan teman-teman sekaliannya, bertemu dengan keluarga atau sanak family, ya, yang sebentar lagi mungkin akan menyambut, bukan mungkin lagi ya, akan menyambut hari raya besar ya, yaitu Idul Adha insyaallah. Nah, alhamdulillah pada hari ini kebetulan masuk tema tafsir surat Al-Kautsar. Kemarin sudah tafsir surat Al-Maun dan surat surat Quraisy. Sekarang masuk ke tafsir surat Al-Kautsar. Nah, surat Al-Kautsar ini sangat pendek sekali, hanya berisi 3 ayat. 3 ayat. Nah, nanti ada berhubungan dengan Idul Adha juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya hadhihi surah qila innaha makkiyah. Makkiyah. Jadi surat ini ada sebagian mengatakan itu surat makkiyah, wa qila innaha madaniyah. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan surat madaniyah. Apa pengertian atau perbedaan antara surat madaniyah dengan surat makkiyah? Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di sini bahwasanya wal makki huwa alladhi nazala qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut surat makkiyah itu adalah surat atau ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Itu disebut surat makkiyah. Itu Nabi Muhammad belum hijrah dari Mekah ke Madinah, itu belum, prosesnya belum. Nah, itu disebut surat makkiyah. Nah, kemudian adapun disebut surat madaniyah sebaliknya, yaitu di mana Nabi itu telah hijrah ke Madinah. Itulah disebut surat madaniyah. Walaupun Nabi itu pulang lagi ke Mekah, suratnya turun ke Mekah, karena proses surat itu turun setelah Nabi hijrah, maka tetap disebut surat madaniyah. Contoh, surat yang turun di Mekah tapi sudah proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat itu turun di kota Mekah setelah Nabi berhijrah. Jadi Nabi itu dari Madinah ingin pulang ke Mekah lagi, ingin menaklukkan kota Mekah, mengambil alih kota Mekah dari orang kafir Quraisy. Tak lama dari situ sudah ditaklukkan kota Mekah, sudah haji wada, turunlah itu surat An-Nasr di Mekah. Jadi surat An-Nasr itu walaupun turunnya di Mekah, karena turunnya setelah Nabi berhijrah, maka tetap disebut dengan surat madaniyah. Jadi surat makkiyah adalah surat yang turun di Mekah, tidak. Itu kurang tepat, ya. Surat madaniyah surat yang turun di Madinah, kurang tepat. Jadi yang lebih tepatnya adalah surat makkiyah, itu adalah surat atau ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Adapun surat madaniyah, surat atau ayat yang turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, seperti itu, ya. Nah, surat Al-Kautsar, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Kata Allah, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ya. Al-Kautsar fil lughah Arabiyyah huwal khairul katsir. Jadi secara bahasa Al-Kautsar itu artinya kebaikan yang sangat banyak. Ibnu Katsir juga menukilkan pendapat para ulama, Al-Kautsar itu adalah nama telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Jadi ada dua nih makna Al-Kautsar, ya. Kebaikan yang banyak, dan yang kedua adalah nama telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Jadi di surga nanti ada ada telaga Nabi Muhammad SAW. Nanti orang-orang Muslim yang taat kepada Nabi Muhammad SAW itu nanti akan hilir mudik di situ, hilir mudik, jalan-jalan situ ngambil telaga, ngambil air dari telaga tersebut. Nah itu.
dan tidak sembarang orang. Karena di dalam sebuah hadis tersebut dikatakan bahwasanya ada orang yang ingin masuk ke telaga Nabi, ingin mengambil air di telaga Nabi, tapi dihalangi oleh malaikat. Kata Nabi, "Wahai malaikat, itu adalah umatku." Kata malaikat, "Bukan. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal." Mereka munafik, berkhianat terhadap ajaran Nabi Muhammad, makanya tidak diperbolehkan. Seperti itu ya. Nah, itu adalah maksud dari Al-Kautsar, kebaikan yang banyak atau nama telaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana rasa telaga Nabi Muhammad SAW? Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Jadi telaganya itu berwarna putih, lebih putih daripada susu. Wa ahla madaqan minal asal. Rasanya itu lebih manis daripada madu. Wa tibu raiha minal misk. Dan aromanya lebih harum daripada minyak kasturi. Warnanya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, aromanya lebih harum daripada kasturi. Itu adalah telaga Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus banyak berdoa ya, untuk mendapatkan kenikmatan telaga Nabi Muhammad SAW. Apakah semua orang Muslim itu bisa mendapatkannya? Tidak semua orang Muslim mendapatkannya. Hanya orang terpilih saja. Ya. Kemudian, karena ini pendek sekali ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Kemudian Allah berfirman, "Salatlah engkau dan berkurbanlah." Ya, salatlah engkau dan berkurbanlah. Walamma dzakara minnatah alaihi bihadzal khairil katsir, qala fasholli li rabbika wanhar syukran lillahi ala hadhihi an-ni'mah al-'azimah an tusalliya wa tanhara lillah. Wal muradu bis shalah huna jami'us shalawat wa awwalu ma yadkhulu fiha as-shalah maqrunah bin nahr wa hiya salatu 'idil adha lakin al-ayatu syamilatun 'ammah. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya salat di situ, perintah salat di situ adalah bentuk dari rasa syukur kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan nikmat yang banyak, nikmat dalam kehidupan beliau SAW selama hidupnya, yang dari kecil itu dirawat oleh ibunya, kemudian ibunya meninggal ketika Nabi usia 6 tahun ibunya meninggal, kemudian dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun, kemudian setelah 2 tahun, usia 8 tahun, Nabi Muhammad kakeknya meninggal, kemudian dirawat oleh Abu Thalib sampai Nabi usia 50 tahun, ketemu dengan Khadijah ketika usia 25, ya, menikah dengan Khadijah, ya, usia Khadijah umur 40 tahun, mendapatkan harta yang banyak dari Khadijah, ketemu dengan Abu Bakar yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan yang kaya-kaya. Itu merupakan sebuah kenikmatan. Itu nikmat dunia, Pak. Belum nikmat akhirat. Salah satunya tadi telaga. Mendapatkan spesialnya adalah Nabi Muhammad SAW itu umat yang paling banyak masuk surga. Bisa memberikan syafaat yang pertama kali, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali. Makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salatlah sebagai bentuk rasa syukur. Dan ini pelajaran untuk kita. Yang namanya salat itu, ya, sebagai bentuk rasa syukur. Karena kita tuh salah pikir, aku ini rajin ibadah, rajin salat, untuk apa? Kaya juga tidak, cari-carilah. Karena biasanya kaya. Bisikkan ke telinga kawan kita, hei, kita itu rajin beribadah, kita rajin sholat, tujuannya bukan untuk kaya. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Itu tujuan ibadah. Inilah bentuk rasa syukur. Ya. Jadi, kalau orang yang orientasi dunia, ya, pokoknya apa nih untungnya untuk aku di dunia? Sholat, kata hubungannya dengan harta. Itu. Dan pikir aja itu. Dunia. Makanya Nabi SAW itu diperintahkan sholat dan berkurban karena tujuannya agar menjadi hamba yang bersyukur. Termasuk kita. Makanya sholat itu merupakan ibadah yang paling agung,
Amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang yang tidak sholat itu perlu dipertanyakan keislamannya. Bahkan sampai pendapat Imam Syafi'i maupun pendapat Imam Ahmad mengatakan kalau ada orang yang selama hidupnya ketahuan tidak pernah sholat 5 waktu, tidak usah disolati. Sampai-sampai para imam berpendapat seperti itu. Walaupun ya ada pendapat lain tetap harus disolati, ya, karena hukum solati itu fardu kifayah. Itu. Langsung kubur. Tapi kalau saya lebih cenderung, kalau seandainya ada orang yang tidak pernah sholat, ya maka tetap disolati. Tapi orang yang paling alim di situ tidak usah sholat, karena doa orang yang alim itu biasanya lebih cepat diijabah. Biasanya lebih cepat diijabah. Rasulullah SAW itu tidak mau mensolati orang yang punya utang. Itu yang punya utang dia tidak mau solati, tapi tetap menyuruh sahabat itu sholat menyolati jenazah tersebut. Ya, seperti itu. Nah, itulah bentuk dari bersyukur kita. Makanya selagi kita hidup itu harus memperbaiki sholat kita. Bukan hanya sholat saja, kualitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, di sini maksud dari sholat di sini adalah seluruh sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Fasolli, sholatlah, seluruh sholat. Ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, di sini adalah sholat Idul Adha. Disuruh sholat Idul Adha, kemudian habis itu berkurbanlah, wanhar, berkurbanlah. Nah, sedekah harta yang paling afdol itu di Idul Kurban. Maksudnya itu menyembelih hewan kurban. Amalan yang paling utama adalah sholat. Makanya antara sholat dan berkurban itu digabungkan menjadi satu kalimat. Karena saking ada keutamaannya dari dua amalan tersebut. Nah, kemudian Allah melanjutkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu dialah orang-orang yang terputus. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu dialah orang-orang yang terputus. Jadi sebab turunnya ini surat ya, sebab turunnya surat itu adalah zaman dulu, nanti bisa dicek di buku Sirah Nabawiyah. Zaman itu para petinggi orang Quraisy, ya, termasuk Abu Lahab dan kawan-kawannya, ya, ketika putranya Nabi Muhammad itu meninggal, yang bernama Ibrahim, ya, ada yang diriwayatkan ini mengatakan Ibrahim dan Qasim. Jadi putra Nabi itu 3, Pak. Siapa? Qasim, terus Ibrahim sama Abdullah. Putri Nabi Muhammad itu 4. Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah sama Zainab. Itu 7. Anak Nabi 7. Yang paling panjang umur Fatimah. Yang paling panjang umur itu Fatimah. Umur anak Nabi yang cowok-cowok itu pendek semua. Nah, Abdullah meninggal duluan. Nah, makanya tadi ada riwayat yang terakhir meninggal itu adalah Ibrahim, ya, anak Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Ibrahim ini, anak laki-laki terakhir ini meninggal, wow, seneng galau itu, terutama petinggi Quraisy. Ceritalah ke rombongannya, nasab Nabi terputus, nasab Nabi terputus, nasab Nabi terputus. Memang nanti ada perbedaan pendapat tuh tentang nasab Nabi terputus atau tidak. Jadi itu silang pendapat yang boleh dipilih salah satu, karena dalilnya sama-sama kuat. Karena memang secara nasab itu nyambungnya ke laki-laki. Ada ulama yang mengatakan khusus untuk Nabi Muhammad SAW boleh nasab itu dari Fatimah. Nah, itu jadi silang pendapat. Tapi kita tidak membahas itu. Silakan pilih. Kata mereka, nasab Nabi terputus. Ya, senang mereka. Kenapa? Kalau nasab Nabi terputus. Kalau seandainya nasab Nabi terputus, artinya tidak ada lagi nama Muhammad di situ. Misal Musa Abdurrahman Fajri bin Suhail bin Rasidin, terus masih ada itu.
Terus sampai nyambung. Kalau anak laki-laki pasti nasabnya tersambung. Akibatnya apa? Nanti anak ini akan menjadi pengingat Nabi Muhammad SAW. Pengingat. Mereka menganggap bahwasanya kalau seandainya nasab Nabi terputus, tidak ada lagi yang muji Nabi Muhammad, tidak ada lagi yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu anggapan mereka. Kalau nasabnya terputus, kalau meninggal Pak sudah, namanya lupa, dimakan oleh waktu, lupa, karena terputus nasabnya. Makanya anak laki-laki itu di zaman Nabi SAW itu, terutama orang-orang Quraisy, adalah anak laki-laki itu dibanggakan. Ya. Jadi tujuan mereka senang itu karena apa? Nasab Nabi terputus. Kalau sudah terputus, nanti kedepannya akan lupa, tidak ada lagi nama Muhammad. Nah, makanya Allah menyebutkan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci mula, yang terputus. Apa yang terputus? Keberkahannya. Keberkahannya. Tidak ada kebaikan untuk mereka. Tidak ada kebaikan untuk mereka. Terputus. Makanya yang ngomongin nasab tadi itu mati kalau di perang Badar. Ya. Jahal, Abu Lahab itu kecuali Abu Lahab itu mati sakit. Nah, itu kalau bahasa sirah ya, Abu Lahab itu pengecut sebenarnya. Ya, pengecut, tidak mau perang ya. Mati di atas kasur, jenazahnya membusuk. Ya. Nah, itu mati kalau. Ya. Nah itu Pak. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, mungkin saja untuk surat Al-Kautsar. Ya. Adapun ada tambahan dari tentang berkurban tadi. Jadi berkurban itu Pak hukumnya ada dua. Yang pertama itu sunnah muakkad dan yang kedua itu wajib. Sunnah muakkad dan yang kedua itu hukumnya wajib. Adapun ulama-ulama yang mengatakan hukum kurban itu wajib adalah banyak juga ya. Imam Al-Auza'i, kemudian Imam Ar-Rabi'ah, Imam Abu Hanifah, Imam lain dan lain sebagainya. Adapun yang mengatakan sunnah itu adalah Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, rahimahumullah. Nah itu Pak. Jadi boleh itu. Dalilnya apa? Dalil ulama yang mengatakan hukum kurban itu wajib adalah siapa yang mempunyai kelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Makanya kalau kita belajar usul fikih itu, kalau ada larangan keras dari hadis Nabi SAW atau dari Al-Quran Al-Karim, ada larangan keras, itu para ulama bisa menyimpulkan hukumnya haram. Di sini karena ada larangan dan bukan larangan, ya, ada hukumannya keras, maka hukumnya menjadi wajib. Itu ulama yang menyimpulkan wajib. Ada juga ulama yang menyimpulkan sunnah muakkad seperti Imam Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad. Jadi hadis Nabi SAW bahwasanya sesungguhnya aku sedang berkurban. Padahal aku ini mampu. Itu akan kulakukan karena apa? Karena takut tetanggaku nanti menganggap ketika aku berkurban terus, maka hukum berkurban itu menjadi wajib. Afwan, ini bukan dari Nabi SAW, tapi dari sahabat yang bernama Mas'ud Al-Ansari. Nah dari sinilah dari sahabat Nabi sinilah ulama yang menghukumi itu sunnah muakkad. Ya. Karena apa? Karena di sini sahabat Nabi itu mampu, tapi dia tidak berkurban. Nah dari sinilah para ulama itu menyimpulkan hukumnya sunnah muakkad saja. Nah jadi silakan Bapak ingin meyakini seperti apa, karena di sini terjadi silang pendapat. Nah kalau penulis ini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan berkurban itu hukumnya wajib. Wajib kalau mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib, seperti itu ya. Nah, hewan kurban itu untuk apa? Apa saja? Itu sapi, kambing dan unta. Unta umurnya berapa tahun, Pak? 5 tahun. Sapi umurnya 2 tahun. Kambing umurnya setahun ya. Nah, itu. Jadi kambing itu umur 1 tahun itu sudah boleh disembelih. Nah, kambing jantan, kambing betina boleh semua. Akikah pun sama. Kambing jantan, kambing betina sama semua ya. Tidak masalah. Kemudian kalau seandainya hewan itu ada cacatnya, apa saja yang cacat yang tidak diperbolehkan? Pertama yaitu
buta. Kita nanti bisa dirujuk buku namanya buku Sahih Fikih Sunnah. Ya. Hewan yang tidak boleh dikorbankan, yang pertama itu buta. Buta satu, apalagi buta dua, ya? Boleh. Kalau mazhab Syafi'i di buku kitab yang namanya Al-Muhadzab masih diperbolehkan apabila matanya itu rabun. Karena rabun tidak termasuk buta. Yang tidak diperbolehkan itu adalah buta. Itu yang pertama. Yang kedua, sakit yang tampak. Ya. Tidak tahu sakit kambing itu sakit apa? Masuk angin ya? Oh iya. Ya. Kalau tadi itu kambingnya itu sakit, memang sakitnya nampak di mata kita, tidak boleh dijadikan kurban. Ya, takutnya virusnya dimakan gitu. Ya seperti itu. Kemudian pincang, ya, pincang itu tidak boleh, apalagi patah kaki. Ya. Dan yang terakhir itu tua renta, amalan tuanya, ya, tidak boleh lagi. Nah, silakan nanti tanya kepada ahli perkambingan ya, tentang usia tua renta itu kapan, gitu ya. Yang penting tua renta kambing tidak diperbolehkan menjadi kurban. Adapun yang dimakruhkan, yang dimakruhkan itu adalah telinganya terpotong. Telinganya terpotong, sebagian satu terpotong atau dua-duanya terpotong itu tidak masalah, hukumnya masih makruh. Kemudian yang masih diperbolehkan adalah tanduknya patah. Nah, kalau tanduknya patah itu masih hukumnya makruh, karena sebenarnya masuk dalam cacat juga tuh, cacat yang hampir fatal. Nah, adapun cacat yang masih diperbolehkan itu adalah cacat yang masih diperbolehkan itu adalah gigi ompong, boleh. Gigi ompong ya. Kemudian kate ekor ya, masih boleh itu. Kemudian hamil itu boleh. Kemudian kate hidungnya jangan nafas ya kate hidung. Ya, itu tetap sah. Jadi kalau seandainya giginya ompong ya, kemudian kate hidung atau apa? Tidak kate ekor itu masih diperbolehkan. Boleh hukumnya, tidak makruh, tidak haram. Ya, intinya 4 tadi Pak yang harus kita lihat. Buta, pincang, sakit yang tampak, kemudian yang keempat itu adalah tua renta, sangat tua sekali ya. Gimana kita menyembelih? Ya, disyariatkan di lapangan. Karena apa? Tujuannya adalah supaya masyarakat itu mengetahui, oh begini cara penyembelihan hewan secara syariat Islam. Seperti itu. Itu dianjurkan di lapangan ya. Kira oh di lapangan, mana ke di tempat sempit ya. Apalagi sapi kita sudah 12 ekor. Itu kalau di lapangan. Ya. Nah, kemudian kalau kerbau nanti bisa rujuk di kitab namanya Mausu'ah Fikih ya. Mausu'ah Fikih itu bahasanya itu ensiklopedia fikih. Kerbau itu masih diperbolehkan karena apa? Kerbau itu sejenis dengan sapi. Kerbau sejenis dengan sapi. Nah, itu boleh itu. Kalau kuda tidak boleh. Kuda tidak boleh. Karena tidak sejenis dengan sapi, kambing ataupun domba. Domba ya. Itu. Nah, boleh yang diperbolehkan itu ada sapi dibagi 7. Onta dibagi 10. Kambing dibagi, tidak boleh dibagi kambing. Kambing sama domba tidak boleh dibagi. Kalau domba, kalau usianya sudah 6 bulan, maka diperbolehkan untuk dipotong ya, asal tidak ada cacatnya. Ya, cacat yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Ya mungkin saja untuk pembahasan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan.